Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaning Tias, SIP, MM. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen logistik. Di sini ada pengertian tol laut Indonesia. Dan yang kedua ada perbaikan kinerja pelabuhan. Dan yang ketiga efisiensi fasilitas. Yang keempat efisiensi transportasi. Dan yang kelima pelayanan dan solusi jasa logistik. Nah, yang pertama pengertian tol laut Indonesia. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif. Berapa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan atau Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, dan Sorong, yang berperan sebagai hubungan antara jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi banyak logistik. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau SIS-Loknas dan Master Plan percepatan perencanaan dan perluasan pengembangan ekonomi Indonesia, yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, yang kedua, perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan yang muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersaing dan pembagian yang lambat antara pihak regulator atau Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan atau Pelindo, penyediaan dana atau Kementerian Keuangan, pengaturan konsensi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Yang kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkira kebutuhan di masa depan. Misalkan dengan otorisasi keren, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas modal transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Nah, yang keempat, merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung. Dan yang kelima, tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai kesediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat diterapkan dalam pengurus surat izin ekspor impor barang. Dalam surat izin tersebut harus sudah dinyatakan tersedia dalam kapal tiba di pelabuhan. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. Misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan, termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal ataupun mengandung tenaga ahli. Nah, ini yang ketiga nih, efisiensi fasilitas. 1. Pembangunan pusat logistik berikat.
Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan, produksi, atau dikonsumsi. Dengan mengurangi peralatan, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien. Namun bukan dengan menambah gudang perantara. Tujuan agar tersedia tempat penyimpanan barang, inventory, karena dengan mengurangi perantara atau disintermediasi, berarti ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi. Nah, yang kedua, integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory, harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas, pabrik, gudang, dan dilengkapi dengan berbagai sarana, seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersil, dan pemukiman dan berbagai fasilitas lainnya. Dan yang ketiga, menjadi pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hubungan Asia Tenggara. Sebagai langkah awal menjadi hubungan bagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan berlandasan kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hubungan untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priuk hubungan perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga. Birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar. Akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman, pabrik atau gudang, lokasi atau konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Dan yang keempat, efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisienkan isu biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut. Yang pertama, meningkatnya biaya efisiensi untuk seluruh modal transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi dan tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Kantor jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi di Indonesia memenuhi standar pengemudi internasional. Perilaku pemanisme selama perjalanan. Nah, di sini ada biaya BBM. Memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisiensikan konsumsi BBM, yaitu sebagai berikut. Memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif. Agresif melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Defensi yaitu taat peraturan lalu lintas santun. Melakukan perawatan kendaraan agar lebih baik. Menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan hingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan. Mempertimbangkan rute, menjaga kecepatan kendaraan konstan, memperhatikan pengoperasian kendaraan atau apakah kontinu atau banyak stop and go. Hindari pengereman mendadak, menghindari muatan berlebihan, menjaga tekanan angin, menggunakan spare part yang masih layak.
Kenaikan juga apalagi nih, dengan menilai komponen biaya transportasi, apakah perusahaan sebaiknya memakai modal transportasi sendiri atau outsource. Mempertimbangkan hal-hal berikut. Keuntungan outsource: penyediaan jasa transportasi, memiliki program pelatihan karyawan yang baik, menjadi hubungan ke masyarakat dan pejabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak perlu merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi modal transportasi. Kerugian outsource: jam kerja tidak fleksibel dengan kebutuhan perusahaan, karena diatur oleh perusahaan penyedia jasa transportasi. Akibatnya pengiriman mendesak, tetap bergantung pada kinerja perubahan outsource. Selain biaya dan outsource, pertimbangan juga resiko-resiko dalam sistem transportasi. Nah, yang kelima, pelayanan dan solusi jasa logistik. 1. Pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan, yaitu pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari, dan pengiriman hari libur atau hari raya, dan pengiriman biaya ekonomis, namun waktu pengiriman lebih lama, dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Nah, yang kedua, pengiriman internasional atau paket, dokumen, barang, di antara ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute internasional, sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengirim memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenal isi kiriman, termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuat oleh perusahaan pengirim dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib. Dan yang ketiga, jasa konsultasi. Jasa konsultasi portofolio bea cukai dan pedagang, yaitu membantu memperlancar kegiatan PBN, analisa kebijakan, tarif, dan asuransi kerusakan atau kehilangan barang, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi resiko, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan intercompliance, pengambilan dan pengiriman barang dan di pelabuhan atau bandar udara ke konsumen, berpartisipasi di kegiatan kePBN pemerintah, memberikan layanan klaim asuransi yang baik dan cepat, pelayanan dalam bahasa lokal dan nilai tukar mata uang lokal yang kompetitif, jasa atau penyewaan kontainer. Misalkan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun. Memastikan kualitas kontainer yang lebih baik atau tidak berlubang, diuji dengan palu khusus. Jasa penyewaan gudang dan modal transportasi. Nah, yang keempat nih, layanan pengemasan barang kiriman. Standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang cair, pecah belah, dan kerusakan lain karena sifat barang tersebut. Memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk yang meningkatkan utilisasi kubital. Standar keamanan penyimpanan barang termasuk barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus barang-barang berbahaya. 5. Merge in transit. Kondisi menyatukan berbagai macam barang dari beberapa pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi dan lainnya. Lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Strategi ini mirip dengan cross-docking, namun dilakukan proses penyimpangan untuk sekian waktu.
dalam skala global. Barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negara, kemudian diklaim ke berbagai negara pula. Nah, ini yang selanjutnya, yang keenam nih. Kontak manufaktur, yaitu kerjasama antara jasa logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kirim perusahaan manufaktur, namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Contohnya yaitu pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu, khususnya untuk diproduksi. Nah, setelah menjadi barang, jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Nah, ada lagi desain fasilitas dan sistem penyewaan yang efisien. Dan juga pengendalian mutu dan status barang secara real-time data dan bisa dipantau dari perusahaan manufaktur sendiri. Return atau reverse logistik mengatur perencanaan dan pelayanan pengembalian barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan, penggantian barang atau komponennya, atau daur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Nah, ini yang selanjutnya, kelapan visabilitas pengiriman, yaitu dengan teknologi informasi. Pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. Nah, yang ke-9, pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Menggunakan bukti tanda tangan pengirim barang seperti perjanjian yang sah dan mengikat antara pengirim dan penyedia jasa logistik. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyediaan jasa logistik mengenai identitas diri penerima, jenis dan jumlah barang yang dikirim. Pengirim dilarang mengirim barang-barang berbahaya dan terlarang sesuai peraturan di setiap negara. Penyedia jasa logistik berhak melakukan pembulatan ke atas terhadap volume dan berat barang dikirim. Penyediaan jasa logistik berhak menentukan sendiri modal transportasi yang digunakan. Bisa berupa milik sendiri atau hasil kerjasama dengan penyediaan angkutan transportasi lain. Semua resiko kerusakan barang, kerusakan kemasan, dan kehilangan dinyatakan nilainya dalam asuransi. Ya, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.